Podcast. Jadi sekarang kita bakalan pengen ngebahas unsur komunikasi. Sebelumnya, gue mau perkenalkan diri dulu. Gue Aceh. Gue Tania. Gue Hana. Gue Ulan. Nah, sekarang kita bakalan pengen ngebahas film Mencuri Raden Saleh. Nah, sebelumnya kalian udah pada nonton belum nih filmnya? Udah dong. Udah sih, karena kan waktu itu sempat booming juga nggak sih di bioskop tahun 2022 ya? Bulan apa sih? Agustus. Itu parah sih boomingnya. Iya banget, kayak banyak banget yang suka juga kan sama film itu. Karena keren banget jujur. Iya. Itu actionnya dapet banget. Iya benar. Nah, sekarang film Mencuri Raden Saleh ini berkisahkan tentang 6 orang yang memiliki latar belakang berbeda. Tapi mereka mempunyai satu tujuan, yaitu mencuri lukisan yang terkenal ini, yaitu punya Raden Saleh. Meskipun tujuannya untuk mencuri lukisan, mereka dihadapkan dengan berbagai macam masalah, yaitu masalah internal dan eksternal, yang menguji kerjasama tim mereka. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Jadi, gimana sih menurut kalian komunikasi verbal dan di film ini? Kalau menurut gue sih ya, komunikasi verbal di film ini tuh inti dari semua interaksi antar timnya tuh ya. Kayak misalnya kayak pas Piko yang sering banget ngasih arahan ke tim-timnya buat ngejelasin langkah-langkah Pak buat mencuri lukisannya itu. Betul, tapi gue juga lihat ada banyak percakapan penting pas mereka lagi diskusi strategi. Terus juga setiap anggota tim dikasih kesempatan buat ngomong. Dan itu juga nunjukin kalau mereka pakai komunikasi verbal untuk koordinasi gak sih? Iya, dan gak cuma soal strategi ya. Komunikasi verbal juga dipakai buat bangun hubungan emosional. Kayak pas Sarah sama Piko saling ngomong soal ketakutan mereka. Itu bikin kita lebih ngerti sih personal tiap karakter. Keren banget analisisnya. Nah, kalau komunikasi nonverbal, menurut kalian gimana? Nah itu juga lumayan banyak sih di film ini. Contohnya tuh pas gerakan tubuhnya Piko yang nunjukin banget kalau dia tuh sebenarnya ragu sama rencana mereka. Tapi dia tuh nggak ada ngomong apapun. Tapi gerakan tubuh dia, ekspresi dia tuh benar-benar nunjukin banget kalau dia tuh ragu. Iya, sama kayak yang Sarah sering pakai tatapan tajam itu loh, buat nunjukin rasa percaya dirinya. Terus bahkan yang di beberapa adegan interaksi mereka lebih kuat gitu dengan lewat gerakan mereka sama ekspresinya daripada dialognya. Iya nggak sih? Betul. Ada juga momen kayak pas mereka pakai isyarat tangan itu buat kasih kode saat misi berlangsung. Bentuk komunikasi nonverbal yang penting banget biar nggak ketahuan sama musuh pastinya. Setuju banget. Film ini emang berhasil banget buat gabungin komunikasi verbal dan non-verbal. Tapi menurut kalian, mana yang lebih dominan? Menurut aku komunikasi verbal lebih dominan karena rencana mereka butuh penjelasan yang jelas lewat kata-kata. Tapi komunikasi non-verbal juga jadi pendukung penting gitu loh, terutama pas mereka lagi di lapangan kan. Iya bener sih, nonverbal kayaknya lebih banyak muncul di situasi yang tegang atau mendesak, kayak pas adegan pencurian. Mereka nggak bisa banyak ngomong, jadi pakai bahasa isyarat dan ekspresi. Dan menurutku juga komunikasi dua jenis komunikasi ini tuh yang bikin filmnya lebih realistis dan kuat. Nggak ada yang terlalu mendominasi, semuanya juga saling melengkapi gitu. Mantep banget. Jadi kesimpulannya, komunikasi verbal di film ini dipakai buat koordinasi interaksi. Iya betul. Nah, sementara komunikasi nonverbal lebih kuat di situasi penuh ketegangan dan emosional. Betul, dua-duanya tuh saling mendukung dan bikin ceritanya tuh lebih hidup gitu loh. Dan ini juga nunjukin kalau komunikasi itu nggak cuma soal ngomong, tapi juga soal memahami gerakan dan ekspresi orang lain. Ya bener banget sih ini, semoga obrolan kita ini semuanya makin paham pentingnya komunikasi ya. Ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa kalian buat yang belum nonton film Mencuri Raden Saleh, ditonton guys, itu seru Ya, banget. betul guys. Iya. Tonton. Seru banget. Sekarang udah di Netflix ya. Jadi kalian bisa nonton. Oh iya, udah di Netflix. Udah guys, jadi kalian bisa nonton gila di sih. Netflix. Kita bisa rewatch sih. Iya benar. Oke Gimana nih? guys. Caranya kita tutup aja kali. Boleh. Karena kayaknya kita udah lebih dari 3 menit ya. Kayaknya Aceh udah capek banget. Boleh. Boleh.
Udah lelah. Oke. Oke,